Apakah Bitcoin sekarang harganya udah kemahalan dan nggak mungkin naik lagi? Nah, di video ini kita akan jawab kenapa Bitcoin masih boleh dibilang undervalue dibandingkan dengan fair price-nya. Nah, kita akan buka beberapa data yang menyatakan Bitcoin di harga kepala 6 pun masih undervalue. Data pertama yang kita buka adalah Bitcoin Fair Value Logarithmic Regression Band. Tool ini dipakai untuk menunjukkan harga wajar atau fair value Bitcoin dengan menggunakan regresi logaritmik. Ini adalah 5 komponen yang ada pada grafik ini. Nah, yang pertama ada harga Bitcoin, diwakili dengan garis biru. Ini adalah harga Bitcoin dari waktu ke waktu. Kebetulan di chart ini kita tampilin fluktuasi harga Bitcoin sejak 2011 hingga 2024. Dari harga yang sangat rendah hingga sampai ke puncak tertingginya. Nah, yang kedua adalah garis fair value, di sini diwakili garis orange. Nah, garis ini menunjukkan estimasi harga wajar Bitcoin berdasarkan model regresi logaritmik. Nah, harga wajar ini dihitung dari regresi berdasarkan tren harga jangka panjang dengan mengasumsikan bahwa harga Bitcoin mengikuti pola logaritmik. Misalnya nih, di tanggal 9 Oktober 2024, nilai wajar Bitcoin adalah 102.100. Yang ketiga ada upper bound, ini garis orange yang di bagian atas, ini menunjukkan batas atas dari regresi logaritmik. Nah, kalau harga Bitcoin bergerak di atas garis ini bisa menandakan kondisi pasar yang overvalue atau harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan nilai wajarnya. Nah, di 9 Oktober 2024, batas atas ini adalah 124.000 sekian. Yang keempat ada lower bound, diwakili dengan garis orange bagian bawah. Ini adalah batas bawah regresi logaritmik yang bisa menunjukkan kapan Bitcoin undervalue. Dan batas bawah pada 9 Oktober 2024 adalah 83.000 sekian. Kemudian ada Price Fair Value Ratio yang diwakili dengan garis merah. Ini adalah rasio antara harga Bitcoin sekarang dengan nilai wajarnya. Nah, kalau rasionya mendekati 1, berarti harga mendekati nilai wajar. Kalau rasio jauh di bawah 1, Bitcoin mungkin sedang undervalue. Dan kalau di atas 1, harga Bitcoin bisa overvalue. Nah, di tanggal 9 Oktober 2024, rasio ini adalah 0,6 sekian, yang menandakan bahwa harga Bitcoin sekarang jauh lebih rendah daripada nilai wajarnya. Maka dari chart ini boleh dibilang harga Bitcoin terdiskon 40% dari harga wajarnya. Nah, yang unik kalau kita menarik garis lurus, maka ditemukan kita saat ini ada pada fase yang sama pada 2020 dan 2017. Keduanya tepat sebelum mega bull run. Bedanya di 2024 ini adalah fase konsolidasi terlama yang pernah dialami Bitcoin. Jadi dari data Bitcoin Fair Value Logarithmic Regression Band, kita dapat 3 kesimpulan. Yang pertama, Bitcoin masih undervalue hingga 40% dari fair value-nya. Yang kedua, kita menemukan pola yang tepat yang sama dengan cycle sebelumnya, tepatnya di tahun 2021. Yang ketiga, kita masih di bawah set garis fair value, bahkan di bawah lower bound-nya. Artinya Bitcoin masih sangat undervalue dan kita masih belum masuk ke zona mega bull run. Data yang kedua ada Bitcoin Logarithmic Regression versi bubble and non-bubble fit. Tool ini dipakai untuk melihat apakah Bitcoin telah mencapai bubble atau belum. Dan kabar baiknya berdasarkan data Bitcoin Logarithmic Regression Band, kita masih belum mencapai bubble dan sebaliknya malah ada di zona buy. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di Bitcoin Logarithmic Regression Band versi bubble ini punya 2 set jalur. Satu set untuk skenario bubble yang diwakili set garis merah, dan satu setnya lagi untuk skenario non-bubble yang diwakili set garis hijau. Nah, di grafik ini ada beberapa komponen. Yang pertama, harga Bitcoin yang diwakili oleh garis biru. Ini adalah garis yang menunjukkan harga Bitcoin dari waktu ke waktu. Yang kedua, bubble upper band. Nah, garis ini mewakili batas atas dari regresi logaritmik
yang mengasumsikan kalau harga Bitcoin dalam kondisi overvalue atau bubble. Nah, kalau harga Bitcoin mendekati atau melampaui garis ini, biasanya menunjukkan kondisi market yang sangat overheat dan bisa diikuti dengan koreksi besar setelahnya. Yang ketiga, ada bubble lower band. Nah, garis ini bisa jadi support untuk harga Bitcoin yang terlalu overheat, tapi bisa juga jadi resistance di bull market. Misalnya di cycle yang sebelumnya, all time high di 2021 gak bisa tembus garis bubble lower band ini. Nah, yang keempat, non-bubble fit. Ini adalah garis regresi logarithmik yang mengasumsikan harga Bitcoin dalam kondisi pasar yang normal atau mungkin undervalue. Ini adalah tren harga yang jauh lebih konservatif. Yang kelima ada non-bubble upper band. Ini adalah batas atas dari skenario non-bubble. Nah, kalau Bitcoin mendekati atau melampaui garis ini, bisa dianggap meskipun harga Bitcoin masih sehat, tapi setelah melewati garis ini, Bitcoin boleh dibilang mulai memasuki zona overvalue. Nah, yang keenam ada non-bubble lower band. Nah, garis ini adalah batas bawah dari skenario non-bubble, menunjukkan potensi area di mana harga Bitcoin undervalue. Nah, ini adalah chance yang baik untuk beli. Non-bubble lower band ini juga bisa jadi titik support di masa bear market. Jadi kalau pada grafik ini, upper bound value pada skenario bubble diestimasi sekitar $746.000. Sementara lower bound value pada skenario non-bubble sebesar 134.000 sekian. Nah, berdasarkan data ini kita bisa lihat bahwa kita itu belum melalui zona bull run yang sesungguhnya. Zona bull run yang sesungguhnya adalah ketika harga Bitcoin melewati garis non-bubble upper yang saat ini ada di angka sekitar 99.000. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari Bitcoin Fair Value Logarithmic Regression Band versi bubble non-bubble ada 3. Yang pertama, Bitcoin masih undervalue dan ada di zona buy karena di bawah garis non-bubble fit. Meski kita nggak lagi di best price, tapi masih ada di zona buy. Nah, yang kedua, ada support kuat kalaupun Bitcoin dip. Tepatnya angkanya di 44.000 sekian. Nah, yang ketiga, harga top berdasarkan chart ini ada di angka 213.000 dan angka ini terus bertambah seiring berjalannya waktu karena modelnya juga jalan. Nah, data yang ketiga, kita cek dari marginal cost of production. Marginal cost of production dalam konteks Bitcoin artinya adalah biaya yang diperlukan untuk menambang 1 unit Bitcoin tambahan. Nah, dalam konteks industri, marginal cost of production umumnya adalah biaya untuk memproduksi 1 unit barang. Nah, dalam kasus Bitcoin, barang itu ya 1 unit Bitcoin yang baru ditambang. So, berapa sih marginal cost of production-nya Bitcoin? Nah, berdasarkan data electricity cost yang di-provide oleh Cambridge University, didapatkan angka 74.600 sekian. Ya, biaya untuk menambang 1 Bitcoin malah lebih mahal daripada harga Bitcoin di market saat ini. Kalau miner masih menyalakan mesin mining, artinya miner masih punya conviction yang tinggi pada Bitcoin. Tapi ingat, kalau miner nggak mendapatkan hasil dari reward block aja, tapi juga via transaction fee. Meski harga Bitcoin di bawah harga produksinya, hash rate Bitcoin masih meningkat dari waktu ke waktu. Jadi dari data marginal cost of production, kita juga dapat beberapa kesimpulan nih. Yang pertama, Bitcoin undervalue 20% dari ongkos produksinya. Terlihat dari rasio average mining cost dengan Bitcoin price yang saat ini ada di angka 1,20 waktu video ini dibuat. Yang kedua, miner masih punya conviction yang tinggi pada Bitcoin. Terlihat dari hash rate yang terus naik, nggak peduli meskipun harga Bitcoin sedang konsolidasi atau malah turun. Oh ya, kalian suka baca chart kayak gini? Di belajarbitcoin.com kita lagi develop, kembangin tool baru. Kita kasih nama Bitcoin Mega Terminal, di mana kalian bisa akses ratusan on-chain tool, plus saya ajarin kalian gimana cara baca chartnya dengan benar, dengan bahasa manusia yang mudah dimengerti. Nah, kemarin kita juga udah launch mega modul baru, Bitcoin Trade Matrix. Nah, ini adalah 21 sinyal zona jual dan beli Bitcoin. Dan ini adalah bagian
modul terpenting di belajar-bitcoin.com. Nah, sementara kalian bisa pakai kode yang ada di bawah untuk dapat diskon khusus member baru di belajar-bitcoin.com. Nah, buat member lama yang mau renewal, teman-teman bisa cek dashboardnya, ada special rate buat kalian. Yang keempat, ada Bitcoin Stock to Income. Stock to Income diadopsi dari valuasi model Stock to Flow, tapi ada dua perbedaan. Nah, perbedaan yang pertama, model Stock to Flow, price projection-nya nggak diupdate sejak 2019. Sementara Stock to Income diupdate tiap hari hingga bisa dapat angka yang lebih akurat. Nah, yang kedua, Stock to Flow nggak menghitung transaction fee yang didapat oleh miner, hanya menghitung Bitcoin baru yang ditambang. Nah, di Stock to Income ini, kita memasukkan variable fee yang didapat oleh miner. Nah, ini adalah komponennya. Yang pertama, ada Projected USD, diwakili oleh garis putih, dan ini adalah harga Bitcoin yang diproyeksikan berdasarkan model Stock to Income. Yang kedua, Actual USD. Ini adalah harga Bitcoin secara real time dalam dolar US dari tahun 2012 hingga hari ini. Yang ketiga ada upper band, ini adalah titik harga puncak Bitcoin. Yang keempat, lower band, ini adalah support atau batas bawah harga Bitcoin di masa tertentu berdasarkan model Stock to Income. Nah, kotak yang merah-merah ini menunjukkan persentase turunnya reward block Bitcoin. Jadi reward block Bitcoin kan dipotong 50% tiap halving. Tapi kalau kita memasukkan variable transaction fee, sebenarnya pendapatan atau reward block miner tuh nggak dipotong separuh. Dan diprediksikan makin lama porsi pendapatan dari transaction fee makin besar, sementara porsi dari reward block makin berkurang. Makanya kotak merah pada 2048 hanya 8,4%. Artinya sisanya udah bisa dipenuhi oleh transaction fee. Nah, dari chart ini kita dapat 3 kesimpulan. Yang pertama, Bitcoin masih undervalue sebesar 28,6%-an dibandingkan dengan harga yang diproyeksikan oleh Stock to Income. Yang kedua, harga Bitcoin kalaupun dip ada di angka 42.700. Ini adalah angka berdasarkan lower band waktu video ini dibuat dan modelnya tetap terus jalan tiap hari. Yang ketiga, model ini harus dipantau tiap hari karena diupdate daily. So, dari keempat chart tadi, kesimpulannya, Bitcoin masih undervalue antara 20-40%. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk dollar cost averaging, Bitcoin cost averaging, cicil beli Bitcoin sebelum kita masuk ke masa mega bull run. Kapan? Penentuannya adalah election day. Kalau Trump menang, kita punya potensi untuk masuk ke mega bull run. Tapi kalau kalah, mungkin mega bull run kita akan tertunda dulu. Nah, kalau kalian masih ingat di bulan Oktober, September, November, Desember di 2023 kemarin, actually ini vibe-nya mirip banget. Bedanya dulu kita nunggu ETF dan Januari disetujuin dan harga Bitcoin pump. Nah, sekarang yang kita tunggu election.